Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan sebuah kisah acting monolog yang berjudul Kisah Anak Kecil yang Kehilangan Tangan Akibat Mencoret Mobil Ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gelut atau berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya dikala sedang marah. Teman-teman sekalian, berhati-hatilah dengan amarah, karena amarah terkadang bisa membuat perkataan dan perbuatan kita di luar kontrol kita, yang mengakibatkan kita bertindak bodoh dan berlaku tidak adil terhadap seseorang. Sebuah kisah tentang seorang anak kecil berusia 3,5 tahun, seorang anak tunggal, seorang anak yang mempunyai ayah dan ibu yang sangat sibuk bekerja, pergi di subuh hari, pulang sampai sore, bahkan malam hari. Dita namanya. Anak yang berusia 3,5 tahun ini ditinggalkan di rumah bersama seorang asisten rumah tangga yang biasa dipanggil Bibi. Dita bersama Bibi di rumah terus sehari-harinya, sementara ayah dan ibunya terus bekerja. Ayah dan ibunya pun memberikan pemahaman kepada Dita. Apa yang kami lakukan ini, nak, untuk kepentinganmu juga, untuk sekolahmu nanti, untuk kehidupan kita nanti. Maka mengertilah, kata ayah dan ibunya, meminta pengertian Dita saat Dita menginginkan waktu bersama kedua orang tuanya. Dan ayah dan ibunya pun kembali bekerja seperti biasa, layaknya di kota-kota besar. Ketika mereka memiliki kendaraan pribadi, mereka memilih untuk pergi ke kantornya dengan transportasi umum untuk menghindari kemacetan. Dan Dita pun seperti biasa, sehari-harinya bermain sendiri di rumahnya, sementara Bibi sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, memasak di dapur, membersihkan semua yang ada di dalam rumahnya. Dan Dita pun bermain-main di pekarangan rumahnya. Di halaman rumahnya, ia pun bermain-main ayunan seorang diri, ia memetik bunga-bunga. Dan di suatu hari, Dita pun melihat ada sebuah paku yang sudah berkarat. Maka Dita pun langsung mengambil paku itu dan melihatnya. Oh, aku bisa menggambar dengan paku yang sudah berkarat ini. Maka Dita pun mulai menggambar wajah ayahnya, wajah ibunya di lantai terlebih dahulu. Namun, ketika ia menggambar di lantai, ia tahu ternyata tidak jelas gambarnya, karena lantai itu adalah lantai marmer. Maka Dita yang berusia 3,5 tahun ini pun pada akhirnya melihat mobil ayah dan ibunya yang berwarna hitam. Maka dengan paku yang berkarat itu pun, Dita mulai menggambar wajah ayah yang dirindukannya sepanjang hari di mobil sang ayah dan sang ibu. Ia pun menggambar wajah ibunya dengan sangat bahagia, dan ia pun menggambar dirinya di situ. Ia tidak hanya menggambar di sisi kanan, tetapi juga di sisi kiri mobil, di bagian depan mobil. Ia gambar terus-menerus wajah ayah dan ibunya. Aku rindu pada ayah dan ibu. Aku ingin ayah dan ibu gandeng tanganku seperti ini. Aku ingin ayah dan ibu pelukku seperti ini. Katanya terus-menerus menggambar dengan paku yang sudah berkarat itu. Dita pun kelelahan dan akhirnya tertidur. Ketika ayah dan ibunya pulang dari bekerja, alangkah kagetnya ayah dan ibu. Mobil itu adalah mobil yang belum lunas cicilannya, yang mereka mati-matian untuk bekerja agar bisa memiliki mobil tersebut. Dan kini mobil tersebut telah rusak, yang menurut mereka karena gambar-gambar yang adalah gambar anak-anak bodoh yang pada akhirnya merusak mobil tersebut. Maka sang ayah belum mengucapkan salam ketika melihat mobil tersebut, langsung berteriak dan memanggil, "Bibi, kemari!" kata sang ayah dengan nada yang sangat tinggi.
Dan sang ayah mengatakan, "Siapa yang melakukan ini, Bibi?" Kata sang ayah sambil marah-marah dengan nada yang sangat tinggi. Dan sang bibi pun melihat gambar-gambar yang ada di mobil tersebut. Dan kemudian takutlah wajahnya. Ia tahu ini adalah perbuatan Dita. Dan sang ayah pun mengatakan, "Mana Dita, Bibi?" Maka Dita pun yang baru bangun tertidur melihat ayah dan ibu yang sangat dirindukannya sepanjang hari. Maka Dita langsung berlari dan memeluk kaki ayahnya dan mengatakan, "Ayah, aku ingin memberikan hadiah untuk ayah. Ini gambar aku, ayah. Ini gambar aku, gambar ayah, gambar bunda yang begitu aku rindukan," kata Dita dengan wajah lugu dan wajah polosnya. Maka sang ayah yang melihat wajah polos dari seorang Dita kembali tak kuasa menahan amarahnya. Maka sang ayah pun mengambil ranting di halaman rumahnya. "Tangan Dita, mana tangan?" kata sang ayah dengan nada yang sangat tinggi. Dita tak paham apa yang dimaksud oleh ayahnya. Maka Dita pun menyerahkan tangannya dengan wajah bingung. Dan kemudian dengan membabi buta, sang ayah pun memukulkan ranting yang berduri itu ke tangan Dita tanpa ampun. Dan Dita mengatakan, "Ayah, apakah ayah tidak suka dengan gambar Dita? Apakah gambar Dita jelek, ayah? Ayah, apakah ayah tidak suka dengan gambar ini? Ini gambar ayah, gambar Dita, gambar bunda. Karena Dita rindu sekali sama ayah dan bunda." Namun sang ayah tanpa ampun terus memukul tangan Dita dengan ranting yang berduri itu. Dan kemudian habislah tangan si kecil yang mungil itu. Bagaimana dengan sang ibu? Sang ibunya pun diam saja. Dan sang ayah mengatakan, "Betapa bodohnya kamu, wahai Dita. Betapa nakalnya kamu, wahai Dita." Dan semua sumpah serapah dari seorang ayah yang diberikan kepada anak yang berusia 3,5 tahun itu. "Kamu tahu, mobil ini 1 tahun ayah dan ibu berusaha untuk mencicilnya. Dan sekarang kamu rusakkan mobil ini," kata sang ayah dengan nada yang sangat kasar. Dita sangat ketakutan, tangannya bergetar dan berdarah dan terluka sangat parah. Sang bibi yang melihat kejadian itu pun berusaha untuk memeluk Dita, tapi sang ayah mengatakan, "Jangan bibi, jangan coba-coba mendekati Dita, biarkan dia mendapat pembelajaran," kata sang ayah dengan nada yang sangat marah. Dita pun tak kuasa menahan tangisnya. Dengan tangan yang berdarah, sang ayah dan sang ibu pun meninggalkan Dita begitu saja. Kemudian mereka memasuki sebuah kamar. Mereka berpikir, biarkan Dita malam ini tidur bersama bibi saja, supaya dia mendapat pembelajaran atas kebodohan dan kenakalannya itu, kata ayah dan ibu Dita. Semalaman Dita terus meraung-raung karena sakit tangannya, terluka tangannya. Ranting itu bukan ranting biasa, ranting itu berduri. Dan Dita pun berkata kepada bibi, "Bibi, Dita salah ya, Bi. Dita nakal ya, Bi. Karena Dita, Bi, mobil ayah dan ibu rusak. Dita ini anak yang bodoh ya, Bi," kata Dita sambil terus menangis dan menahan tangannya yang terluka. Sang bibi yang tak kuasa menahan tangisnya pun membalut tangan Dita. "Tidak, Dita, kamu anak yang baik, sayang. Kan Dita tadi gambarnya karena Dita kangen sama ayah dan bunda, kan?" kata bibi sambil berurai air mata. Dan tangan Dita pun akhirnya membengkak. Dita demam sangat tinggi, tak bisa lagi diobati dengan obat biasa. Dan sang bibi pun menyarankan kepada orang tua Dita untuk membawa Dita ke rumah sakit. Akhirnya Dita pun dibawa ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi di rumah sakit? Orang-orang di situ pun mengatakan, "Ini bukan luka biasa, ini harus dibawa ke rumah sakit." Maka Dita dengan keadaan tangannya sangat bengkak, demamnya sangat tinggi pun dibawa ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi dengan tangan yang membengkak itu? Tangan yang membengkak itu kini telah bernanah
itu bukan luka biasa. Dan dokter mengatakan Dita harus dirawat dalam beberapa hari. Orang tua Dita mulai merasa ibunya. Ayah, ibu, tangan Dita kemana? Kalau Dita gak punya tangan, Dita gak bisa gandeng tangan ayah dan ibu. Kalau Dita gak punya tangan, bagaimana Dita mau peluk ayah dan ibu? Kalau Dita gak punya tangan, bagaimana Dita mau mengaji, mau nulis ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana ayah, ibu? Dita tahu Dita salah, tapi Dita janji Dita gak bakal sama lagi. Ayah, ibu, Dita janji setelah hari ini Dita jadi anak yang baik. Tapi tolong kembalikan tangan Dita. Dita perlu tangan Dita, ayah, ibu. Tolong kembalikan tangan Dita. Dita mau tangan Dita, kata Dita sambil terus menangis. Dan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, mereka pun tak kuasa menahan tangisnya, tumpah ruah air matanya, dan mereka mengatakan, kami adalah orang tua yang bodoh, kami adalah orang tua yang penuh kejahatan terhadap anak kami sendiri. Mereka pun memeluk Dita dan mengatakan, Nak, maafkan kami orang tua yang jahat ini, Nak. Maafkan ayah, maafkan ibu. Lalu Dita mengatakan, Dita yang salah, Dita yang nakal, maafin Dita ya Bu. Dita gak minta apa-apa, Dita cuma mau tangan Dita. Tolong ya, tolong Bu, kembalikan tangan Dita. Dita mau tangan Dita. Dan itu adalah penyesalan luar biasa yang dialami oleh kedua orang tua yang tak mampu menahan amarahnya karena kesalahan kecil dari seorang anak. Untuk itu, seiring dalam hidup kita bertindak tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa kita sadari, tindakan itu dapat membuat penyesalan dalam seumur hidup kita. Maka berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.